Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah strategi pembelajaran. Kami akan menyampaikan materi yang berjudul Problem Based Learning. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Rafiq Alfaini, NIM 66. Kemudian ada Abu Qasim Al-Miswalah, NIM 78. Lalu ada Astria Novianingrum, NIM 87. Selanjutnya ada Dewi Feurunisa, NIM 93. Dan terakhir saya sendiri, Elisandra Aini, NIM 94. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi yaitu tentang pengertian dari problem based learning. Silahkan. Oke, saya akan jelasin tentang pengertian problem based learning. Di sini pertama ada menurut Amu Hadis, yaitu problem based learning merupakan strategi pembelajaran yang memanfaatkan sesuai dengan bidang keilmuannya secara integrasi melalui pemanfaatan kecerdasan IQ, EQ, dan SQ untuk mengembangkan pemikiran kritis kreatif dari setiap peserta didik. Terus ada juga menurut HS dalam problem based learning, metode pembelajaran yang berprinsip bahwa masalah dapat digunakan sebagai titik awal untuk mendapatkan maupun mengintegrasikan ilmu baru, artinya masalah yang ada dapat digunakan oleh anak didik untuk dapat belajar sesuatu yang dapat menyokong keilmuannya. Setelah itu ada pengertian problem based learning secara umum, yaitu problem based learning merupakan metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk mencari penyelesaian masalah-masalah di dunia nyata. Simulasi masalah itu digunakan untuk mengaktifkan keingintahuan para siswa mulai mempelajari suatu subjek. Jadi PBL itu menyiapkan siswa agar bisa berpikir kritis dan analitis, serta mampu untuk mendapatkan dan menggunakan secara tepat sumber-sumber pembelajaran. Oke, materi selanjutnya yaitu tujuan problem based learning akan disampaikan sama Astrid. Ya, saya akan membacakan beberapa tujuan problem based learning. Pertama, yaitu kemampuan dalam masalah, mengurangi salah dan informasi sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, masalah secara efektif dan efisien. Ketiga, pemecahan masalah dengan penuh inisiatif dan antusias. Keempat, kemampuan belajar mandiri dan menjadi hebat. Kelima, mampu mengkolaborasikan secara efektif, efisien, menarik dalam kerja tim. Yang keenam, belajar dan mempraktekkan keahlian pemecahan masalah dan kerja sama secara kebersamaan. Yang ketujuh, meningkatkan relevansi dan retensi pembelajaran bahkan ditemukan bersamaan. Yang kedelapan, peserta didik diharapkan mampu menggambarkan hasil belajar pada aspek kognitif, teknikal, dan secara terintegrasi dapat terwujud. Ini akan dibacakan oleh Abu. Pembahasan berbasis masalah PBL. 1. Menggunakan masalah sebagai fakta serta alternatif solusi yang akan dilakukan. 2. Memfokuskan pada interdisiplin keilmuan. 3. Menggunakan penyelidikan secara otentik. Dan 4. Hasil solusi akhir dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam
problem-based learning. Untuk yang pertama itu ada orientasi siswa kepada masalah. Maksudnya di sini yaitu kegiatan yang pertama dilakukan dalam model ini adalah dijelaskan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru. Selanjutnya akan disampaikan terkait logistik yang dibutuhkan, yang diajukan dari suatu masalah yang harus dipecahkan oleh siswa, memotivasi para siswa agar dapat terlibat secara langsung untuk melakukan aktivitas pemecahan masalah yang menjadi pilihannya. Kemudian yang kedua ada organisasikan siswa untuk belajar. Maksud di sini yaitu guru dapat melakukan perannya untuk membantu siswa dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang terkait dengan masalah yang disajikan tersebut. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidik individual maupun kelompok. Di sini guru melakukan usaha untuk mendorong siswa dalam mengumpulkan informasi yang relevan, mendorong siswa untuk melakukan eksperimen, dan untuk mendapat pencerahan dalam pemecahan masalah. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menghasilkan karya. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini guru membantu para siswa-siswinya dalam melakukan perencanaan dan menyiapkan karya yang sesuai, misalnya laporan, video, atau model, serta guru membantu para siswa untuk berbagi tugas antar anggota dalam kelompoknya. Kemudian yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Maksud di sini, guru membantu para siswa dalam melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam setiap proses yang mereka gunakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Raufik. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model problem based learning atau PBL. Pertama, kelebihan dan kekurangan model problem based learning atau PBL. Melatih siswa untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan membangun kekuatannya sendiri. Ini adalah terjadinya peningkatan dalam aktivitas ilmiah siswa. Ketiga, mendorong siswa melakukan evaluasi atau menilai kemajuan belajarnya sendiri. Siswa terbiasa belajar melalui berbagai sumber-sumber pengetahuan yang relevan. Yang terakhir adalah siswa lebih mudah memahami suatu konsep, juga saling mendiskusikan masalah yang dihadapi temannya. Oke, yang selanjutnya adalah kekurangan. Pertama, PBM tidak dapat diterapkan untuk materi pelajaran. Bagian guru berperan aktif dalam menyajikan materi PBM lebih. Kedua, cocok kaitannya dengan pemecah masalah. Yang terakhir, dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi, akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Yaitu adalah kelebihan dan kekurangan model PBL. Terima kasih. Itu tadi materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan kalian komen di Google Classroom. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.